Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma kfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna fahma. Amma ba'du. Para hadirin hadirat Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, marilah kita lanjutkan tema tentang tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa, yaitu tentang 10 kaidah dalam penyucian jiwa yang sudah kita bahas. Poin 1 dan kedua, yaitu tentang tauhid adalah pokok penyucian jiwa dan doa adalah kunci penyucian jiwa. Kita akan lanjutkan pada poin yang ketiga, bahwasanya Al-Quran sumber dan penolong pensucian jiwa. Al-Quran adalah sarana terbesar untuk menyucikan jiwa kita, karena Al-Quran adalah kitab penyucian jiwa yang menjadi sumber dan mata air penyucian jiwa. Barang siapa yang menginginkan kesucian jiwa, maka hendaklah mencarinya dalam Al-Quranul Karim. Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai mau'idhah atau peringatan, nasihat, sekaligus sebagai syifa, yang artinya adalah penyembuh, dan juga sebagai petunjuk kepada kita semuanya, manusia, terutama orang-orang yang bertakwa. Nah, bagaimanakah dampak Al-Quranul Karim dalam pensucian jiwa? Athar Al-Quran Al-Karim fi tazkiyatin nafs. Kita akan bahas poin-poin ini ya, dan ada terjemahannya ini ya, bahwasanya ada dampak atau pengaruh Al-Quran dalam pensucian jiwa. Yang pertama, kita ketahui dulu bagaimana pengertian Al-Quran. InsyaAllah sudah sama-sama kita fahami, ini sifatnya untuk mengulang kembali. Al-Quran secara bahasa yaitu isim masdar dari sinonim yang artinya adalah menghimpun dan membaca, al-jam'u wal qiraah. Sedangkan istilahan, secara istilah, Al-Quran itu adalah kalamullah ta'ala. Al-Quran itu firman Allah, kalamullah, bukan makhluk ya. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Quran itu kalamullah, yaitu firman Allah. Kalau akidah orang-orang Mu'tazilah, mereka meyakini Al-Quran itu makhluk, karena Allah tidak memiliki sifat kalam, Allah tidak mutakallim ya. Karena kalau Allah bicara itu identik dengan mulut. Nah, sesuatu yang memiliki mulut itu adalah makhluk, dan Allah berbeda dengan makhluknya. Ya, orang-orang Mu'tazilah dalam hal sifat itu menolak atau menafikan. Ya, tujuannya ada sisi benarnya, tetapi caranya yang akhirnya kesimpulannya salah ya. Nah, kalau akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Allah adalah zat yang mutakallim, Allah maha bicara, dan Allah berfirman, kalamnya adalah Al-Quranul Karim, al-munazzal ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan ya. Wa nunazzilu syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran, dan lebih-lebih pada Lailatul Qadar, pada malam Al-Qadar. Bilisanin Arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang jelas.
Al-Quran itu adalah berbahasa Arab. Antara bahasa Arab dengan bahasa Al-Quran ini sama ya, bahasa Arab yang fusha. Kalau sekarang sudah banyak mengalami perubahan ya, bahasa amiyah pasaran itu. Nah, bahasa Arab yang asli yaitu yang ada dalam Al-Quran, yang bisa dipahami dengan jelas oleh orang-orang Arab yang ahli, yang mereka dalam bidang sastra menguasai, sangat paham dengan Al-Quran. Al-Mu'jiz, yang mengandung mukjizat, memiliki bentuk menantang kepada kemampuan yang dimiliki oleh orang-orang Arab saat itu, tetapi mereka tidak bisa menyamainya. Karena setiap Nabi dan Rasul diutus kepada satu kaum yang punya kebiasaan tradisi tertentu, dan apa yang dibawa oleh Rasul atau Nabi ini mukjizatnya mirip dengan kemampuan mereka. Orang-orang Arab saat itu punya kemampuan dalam bidang sastra, maka hadirlah Al-Quran yang secara unggul kemukjizatannya dalam bidang bahasa, tetapi tidak bisa disaingi, tidak bisa disamai oleh orang-orang Arab yang ahli dalam bidang sastra itu. Qul in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi surah. Katakanlah kalau kalian ragu dengan Al-Quran, maka coba datangkan satu surat saja. Mereka tidak mampu ya. Itulah makna mukjizat. Nabi memiliki mukjizat secara indrawi yang bisa dilihat, bisa dirasakan oleh orang-orang Arab saat itu, dan itu banyak. Di antaranya beliau memiliki mukjizat pada saat awal-awal dakwah Islam, mengundang tokoh-tokoh para pembesar Quraisy untuk datang dalam jamuan makanannya. Makanannya terbatas, tetapi jumlah tamu yang datang sangat banyak. Anehnya, makanan yang disediakan itu tidak ada habis-habisnya. Itu disaksikan langsung oleh tokoh-tokoh Arab. Tapi mereka hatinya tertutup ya, tidak bisa membaca kebenaran ya, mereka masih menolak dakwah Rasulullah SAW saat itu. Itu diantara mukjizat secara indrawi, langsung dirasakan. Nah, mukjizat Al-Quran adalah mukjizat yang maknawiyah, mukjizat yang secara maknawi dan berlaku abadi ya, sepanjang masa ya, bukan hanya saat Nabi hidup saja, tetapi sampai sekarang itu mukjizat Al-Quran terus berlaku. Al-muta'abbad bitilawatihi, yang mana pada saat kita membacanya itu bernilai ibadah. Jadi pada saat kita berinteraksi dengan Al-Quran, membaca ya alif lam mim, itu 3 huruf, itu sudah bernilai ibadah. Belum lagi Al-Fatihah 7 ayat, belum lagi ayat-ayat yang lainnya. Jadi kita membaca Al-Quran itu dinilai ibadah mahdhah, otomatis mendapatkan pahala. Al-manqul ilaina bitawatur, yang sampai kepada kita dengan periwayatan yang mutawatir, bukan hanya 1-2 perawi, tetapi jumlahnya banyak sekali, yang tidak mungkin mereka berbohong pada suatu ya. Jadi itulah makna mutawatir, tidak diragukan lagi kebenarannya. Kemudian al-mubtada'u bi al-Fatihah, yang diawali dengan surah Al-Fatihah, wal makhtum bi suratin Nas, yang diakhiri dengan surah An-Nas. Inilah definisi yang standar yang disampaikan oleh para ulama tentang Al-Quran. Nah, sedangkan mafhum tazkiyatun nafas, pengertian apa tazkiyatun nafas itu, yaitu tadhiruha, mensucikannya, min muyulatil asyari, dari segala kecenderungan buruk, keinginan-keinginan buruk, wa hubbi al-mafasid, dan dari menyukai berbagai macam kerusakan. Kita manusia punya kecenderungan-kecenderungan ya, fa'alhamaha fujuraha, yang sudah kita singgung
pada pertemuan sebelumnya, Allah memberikan jiwa kepada kita, yang mana Allah mengilhamkan kepada jiwa itu hal-hal yang fujur, kecenderungan-kecenderungan negatif, wa taqwaha, di samping juga kecenderungan yang positif. Itulah tergantung kita mengalokasikan keinginan kecenderungan itu yang fujur ataukah yang takwa. Maka tazkiyatun nafs ini adalah kita berusaha untuk mensucikan jiwa itu dari segala macam keinginan yang buruk, menyukai hal-hal yang rusak, hal-hal yang negatif, yang bahaya. Kemudian waja'luha muqbilatan 'ala ta'at, dan menjadikan jiwa itu siap untuk melakukan berbagai macam ketaatan. Jadi kalau selama ini barangkali kita malas untuk melakukan ketaatan, maka sebab utamanya jiwa kita masih kotor, jiwa kita masih sakit ya. Dimana para ulama menggambarkan ada korelasi antara jiwa yang sakit dan fisik yang sakit. Kalau fisik kita sakit, maka pada saat kita disuguhi makanan minuman yang selezat apapun, kita nggak selera ya. Kita nggak mau untuk mengkonsumsinya. Apakah ada sate, ada gulai, pada saat kondisi fisik kita sakit, ngedrop, kita nggak selera. Bukan berarti gulai, sate itu nggak enak, tapi memang kita yang tidak nafsu ya. Nah, begitu pula orang yang jiwanya sedang sakit, kita disuguhi untuk sholat duha, tidak mau. Kita disuguhi untuk sholat malam, tidak mau. Kita disuguhi untuk amal-amal nawafil, kita nggak mau, nggak selera. Bukan berarti menu-menu yang disajikan itu tidak lezat, bukan. Tetapi karena jiwa kita yang tidak siap ini ya, tidak siap untuk melakukan ketaatan. Karena kondisinya sedang sakit, sedang ngedrop jiwa kita, maka tidak selera untuk mengkonsumsi, melakukan ibadah-ibadah yang itu justru menjadi vitamin bagi kita ya. Maka disinilah pentingnya tazkiyatun nufus, pembersihan jiwa. Kemudian watun kiru al-qabaih, supaya kita mengingkari hal-hal yang tercela, hal-hal yang buruk, wa tahwa as-solihat, dan supaya kita menyukai kebaikan-kebaikan. Nah, itulah proses tazkiyatun nufus yang semua kita membutuhkannya. Nah, berikutnya al-wasail al-mu'inatu ala tadabburil Quran, supaya kita bisa mengakses petunjuk-petunjuk yang ada dalam Al-Quran, maka kita perlu untuk tadabbur, perlu menghayati ya. Ada sarana-sarana yang menunjang supaya kita bisa tadabbur Al-Quran. Yang pertama, hubbul Quran wal mudawamatu ala tilawatih, mencintai Al-Quran dan kontinu membacanya. Jadi kita cinta Al-Quran. Kenapa? Karena tadi Al-Quran kalamullah, Al-Quran itu firman Allah. Kalau kita mengklaim cinta kepada Allah, maka pasti kita cinta kepada pesan-pesan yang disampaikan Allah dalam ayat-ayat Al-Quran ya. Seperti pada saat masa-masa dulu barangkali ya, setiap kita punya latar belakang kehidupan masing-masing. Kita cinta kepada seseorang yang sekarang menjadi istri kita ataupun tidak misalnya ya, atau mungkin sampai sekarang kita cinta pada istri kita masing-masing. Ketika kita mendapatkan pesan yang sekarang lewat media sosial ya, atau lewat alat komunikasi, pasti kita suka membacanya. Kalau kita mengaku cinta pada istri kita, tapi pesannya nggak kita baca, itu berarti cintanya bohong ya. Kalau kita cinta pada Allah, pengakuan kita seperti itu, namun pesan-pesan ayat-ayat dalam Al-Quran tidak kita baca, berarti cinta kita palsu. Nah, itulah. Jadi cara yang pertama supaya kita bisa menghayati Al-Quran, supaya kita bisa tadabbur Al-Quran dengan mencintainya dan membacanya secara kontinu. Bukan hanya sepekan sekali ya, pada saat misalnya pengajian di kampung-kampung ya, misalnya ngapunten ada tahlilan ataupun ada selamatan, baru saat itu kita membaca Al-Quran, bukan hanya pada saat khataman mungkin 1 bulan sekali,
bukan hanya saat Ramadan ya, tetapi membacanya setiap hari. Kita jadikan Al-Quran sebagai wirid harian, karena kita butuh ya, suplemen itu sangat kita butuhkan. Apakah yang ideal 1 juz kita baca, kalau tidak mampu setengah juz, kalau tidak mampu 1 hizb, yaitu ya setengah juz 1 hizb ya, kalau tidak mampu seperempat juz, kalau tidak mampu ya semampunya lah 1 halaman 2 halaman, yang penting tidak sama sekali dalam 1 pekan itu ya berinteraksi dengan membaca Al-Quran. Yang kedua, tikrarul ayah wa tajawab ma'aha, mengulang-ulang ayat dan berinteraksi dengannya. Ini juga penting ya, terutama ayat-ayat andalan ya, seperti surah Al-Fatihah pasti ya kita sering baca, atau ayat kursi kita baca, karena ayat kursi adalah ayat yang agung, yang luar biasa, yang saat turunnya diantar oleh malaikat Jibril bersama 70 malaikat kepada Rasulullah SAW, yang menggetarkan bumi, menggetarkan istana-istana raja pada saat itu. Ada banyak pengalaman yang mungkin kita juga bisa mendapatkan pengalaman itu ya. Ada ibu-ibu yang susah melahirkan, maka dengan membaca ayat kursi berulang-ulang, alhamdulillah, dengan izin Allah, Allah memberikan kemudahan kepada beliau melahirkan dengan lancar. Ada juga ibu-ibu yang suaminya sakit parah, maka beliau menjadikan surah Al-Baqarah 255 ayat kursi ini menjadi bacaan rutin, wirid, terus dibaca terus berulang-ulang, maka alhamdulillah suaminya diberikan kesehatan kembali. Ada ibu-ibu yang sakit kanker, jadi sakit kanker yang juga sudah berobat kemana-mana, ke rumah sakit sana sini, kepada dokter spesialis yang manapun didatangi, belum sembuh-sembuh. Akhirnya beliau bermunajat kepada Allah Ta'ala, kemudian sholat 2 rakaat, berdoa, dan setelah berdoa membuka mushaf Al-Quran. Tidak dia rencanakan membaca ayat manapun, tapi dia mohon, ya Allah berilah petunjuk kepadaku lewat ayat Al-Quran. Ternyata yang dibuka saat itu surah Al-Isra ayat 79, yang isinya perintah tentang tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak, dan di antara sebagian malam maka bertahajudlah sebagai ibadah tambahan kepada Muhammad, asa ya ba'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, mudah-mudahan dengan itu Allah memberikan derajat tinggi kepadamu. Jadi ini ditujukan kepada Rasul, tapi dia laksanakan untuk dirinya, itu isyarat dari Allah Ta'ala. Maka dia rutin melaksanakan tahajud setiap malam dengan khusyuk sambil berdoa kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillah, penyakit kankernya menjadi sembuh dengan izin Allah. Allah yang memberikan sakit, Allah yang memberikan kesembuhan. Bagaimana cara untuk mengakses kesembuhan itu? Ya dengan cara-cara yang seperti ini, dengan Al-Quran. Karena Al-Quran adalah syifa, Al-Quran adalah penyembuh, bukan semata-mata obat. Kalau obat itu bahasa Arabnya dawa, tapi kalau syifa itu adalah penyembuh. Artinya potensi untuk mendapatkan kesembuhan luar biasa. Nah itulah cara kita untuk berinteraksi dengan Al-Quran, dengan mengulang-ulang. Yang ketiga, ada perasaan dari Al-Qari, pembacanya itu. Istisyarul Qari, orang yang membaca itu merasakan annahu huwal mukhatab bi awamiril Quran wa nawahihi, bahwasanya dialah sebagai objek yang diajak bicara oleh Allah Ta'ala, apakah dalam bentuk perintah atau larangan. Tadi yang kita contohkan, perintah tahajud pada Rasulullah, tapi dia merasa untuk diperintahkan yang seperti itu. Ada kisah nyata juga yang saya sampaikan tadi, kisah-kisah nyata. Ada kisah nyata seorang suami ya, kepala rumah tangga bersama dengan istrinya, dia punya anak kecil. Nah pada saat pagi itu dia mau berangkat kerja, mobilnya terparkir menghadap ke rumahnya ya, kalau di carportnya itu menghadap ke rumah. Nah pada saat dia mau berangkat itu, mana si mobilnya nggak lihat,
nggak lihat belakang, ternyata ada anaknya masih kecil main-main di belakang mobil itu. Dia tidak tahu, nggak kelihatan, ini dispionkan anak kecil ya, nggak kelihatan kepalanya. Ternyata dimundurkan mobil itu terlindas anaknya sampai meninggal dunia. Betapa sedihnya orang ini ya, si suami ini, anak yang begitu sangat dia cintai, dan kesedihannya nggak habis-habis. Dia menyesali dirinya, menganggap dialah penyebab kematian anaknya. Istrinya juga begitu, menyalahkannya terus sampai 1-2 tahun nggak hilang-hilang kesedihan dalam rumah tangga. Tapi kesedihan itu kan nggak bisa ini menjadi solusi. Harus dicari bagaimana solusinya. Nah, caranya tadi ada dalam Maghrib Rizki itu model garpu tala ya. Garpu tala itu kan garpu yang 2 ini, kalau dipantulkan gini maka akan terdengar getaran. Nah, itulah istilahnya Quranic vibration ya. Jadi vibrasi dari Al-Quran, getaran Al-Quran, yang kalau dalam bahasa ilmu tafsir, tafsir al-isyari, tafsir dengan isyarat ayat-ayat Al-Quran. Nah, jadi beliau berdoa, kemudian sholat, dan pada saat selesai sholat mohon petunjuk kepada Allah Ta'ala, kira-kira apa solusi dari musibahnya itu. Maka ayat yang dibaca surat Al-Kahfi ayat 4 dan 5. Wa yundhirul ladzina qalu ittakhadallahu walada. Al-Quran diturunkan untuk memberikan peringatan kepada orang-orang ahlul kitab Yahudi dan Nasrani yang mengatakan Allah memiliki anak. Nah, kemudian malahum bihi min ilm, mereka tidak punya ilmu tentang itu. Wala li abaihim, bapak-bapak mereka juga tidak punya ilmu tentang itu. Iyaquluna illa kadziba, itu adalah hanya kebohongan ya. Dia merenung apa kaitan antara ayat ini dengan musibah yang dia dapatkan. Dia konsultasi kepada ustadz ya. Yang intinya bahwa kesimpulannya Al-Quran dia mendapatkan musibah berupa meninggalnya anak itu adalah atas izin dari Allah, kuasa Allah. Allah yang memberikan nikmat berupa anak itu, dan Allah yang berkuasa untuk mengambilnya. Maka tidak boleh merasa menyesal terus-menerus. Merasa bersalah 1-2 hari silahkan, tapi kalau terus-menerus tidak menjadi solusi, maka dia ridho dengan musibah itu. Akhirnya mereka bisa tenang, dan tidak lama kemudian istrinya ditakdirkan Allah Ta'ala bisa hamil, kemudian melahirkan anak yang jauh lebih bagus daripada yang meninggal dunia. Nah, itulah ya solusi dari Allah Ta'ala lewat sarana Al-Quran. Yang kalau dalam kisah ada Nabi Ayub mendapatkan cobaan, meninggalnya anak-anaknya, sakitnya dia, hartanya yang habis, tapi dengan ridho sabar terhadap musibah itu diganti. Hartanya kembali, fisiknya kembali sehat, anak-anaknya bukan kembali hidup ya, tetapi istrinya melahirkan anak-anaknya yang sebelumnya itu meninggal. Anak-anak yang lahir itu lebih baik daripada yang meninggal. Nah, itulah ya, kita perlu untuk mengambil inspirasi dari Al-Quran. Yang keempat adalah taharil awqat allati yakunu fiha al-qalbu ab'ad anisyawagil kacau filaili wa intal fajar. Kita mencari waktu tepat saat hati terjauh dari kesibukan, seperti di tengah malam dan saat subuh. Kata para ulama, jangan membaca Al-Quran di sisa-sisa waktu atau ya di waktu-waktu yang tersisa, tapi sisakanlah, luangkanlah waktu untuk membaca Al-Quran. Jadi memprioritaskan ya, sebelum yang lainnya kita prioritaskan membaca Al-Quran, terutama pada saat-saat kita dalam kondisi hati yang sedang tenang ya, pada saat sepertiga malam, pada saat Al-Fajr ya, inna Qur'an Al-Fajri kana masyhuda. Quran yang kita baca pada saat subuh itu disaksikan. Nah, bagaimanakah manhajul Quran, konsep Al-Quran dalam tazkiyatun nafas ini? Ada 4 poin yang disebutkan, yaitu tathhirun nafsi aminas sifatid dzamimah, membersihkan jiwa kita itu dari sifat-sifat tercela, kal kibr seperti sombong, wariya maupun riya, wal ujub bangga diri, wal bukhl yaitu bakhil.
Jadi banyak sekali sifat-sifat buruk yang harus kita bersihkan dari jiwa kita, dan kita punya potensi-potensi itu ya. Apakah karena faktor ya barangkali sifat-sifat buruk ayah ibu kita ya, ataupun lingkungan pada saat kita terlahir, ataukah keluarga besar, ataukah kawan-kawan pergaulan, itu akan memberikan dampak yang negatif berupa menyuburkan potensi-potensi sifat yang buruk ini. Yang dicontohkan di sini sombong ya. Ini ada tema tersendiri masalah sombong. Sombong itu bukan semata-mata penampilan secara lahir. Ketika Rasulullah ditanya, Rasulullah ada orang yang berpakaian bagus, sandalnya bagus, bagaimana hukumnya? Kata Rasulullah, Innallaha jamil yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu maha indah, suka kepada keindahan. Yang namanya sombong itu bukan semata-mata penampilan secara fisik, tetapi al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Itu kan penyakit hati ya. Jadi orang yang walaupun penampilannya sederhana, tapi kalau menolak kebenaran, susah menerima nasihat, susah mendapatkan kritikan, mendapatkan masukan, merasa yang paling benar, kemudian dia meremehkan orang lain, suka bersuudzon pada orang lain, nah, itu hati-hati ya, tanda-tanda dia punya penyakit sombong, dan sombong ini ancamannya berat. La yadkhulul al-jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya satu biji sawi saja dari penyakit sombong. Nah, iblis ya, itu punya sifat sombong yang membuat dia mal'un ya, terkutuk. Yang kedua yaitu tahliyatuha bil akhlaqil hamidah al-fadilah. Menghiasinya dengan akhlak-akhlak terpuji yang mulia. Kal ikhlas, seperti ikhlas, wa tawadhu, rendah hati, kemudian wal badlu wal ata, suka membantu dan suka berbagi ya, berinfak. Nanti di metode yang atau di kaidah sesudahnya itu ada metode untuk mensucikan dan menghiasi diri ya, mirip seperti ini ya, sehingga keterangan di sini tidak panjang-panjang ya. Tapi yang jelas bahwasanya sifat-sifat kita itu ada kecenderungan fujur dan rakwa tadi ya. Ada sifat buruk yaitu akhlak mazmumah, ada akhlak yang mahmudah yang terpuji. Ada lawan katanya. Al-kibru, sombong, lawannya at-tawadhu. Kemudian al-ujbu ataupun ar-riya, ada lawan katanya al-ikhlas. Ada al-ghadab, yaitu suka orang marah, lawannya adalah as-sabr. Itu ada lawan. Harus kita hiasi ya diri kita dengan akhlak-akhlak yang baik. Yang ketiga, tahqiqu sakinatin nafsi wa tuma'ninatil qalbi. Mewujudkan ketenangan jiwa dan ketentraman hati. Karena Al-Quran itu pada saat kita baca berarti kita sedang berzikir. Dan zikir dengan Al-Quran itu zikir yang paling lengkap. Di sana ada tahmid, ada tasbih, ada tahlil, ada takbir, lengkap zikir dengan Al-Quran. Maka dengan membaca Al-Quran hati kita menjadi tenang dan tenteram. Kemudian yang keempat adalah tathbitu ma'ani al-khair, meneguhkan makna kebaikan, wal ithar. Ithar itu mengutamakan kepentingan orang lain. Wa nikroni adzat, yaitu mengingkari, mengesampingkan kepentingan pribadi. Wa hubbil khair, mencintai kebaikan lil ghair, kepada orang lain. Artinya kita suka orang lain mendapatkan kebaikan. Kadang-kadang harta itu disebut al-khair ya. Jadi kita suka orang lain mendapat nikmat. Kalau kita tidak suka orang lain mendapat nikmat, itu tanda kita memiliki penyakit hasad. Kahubbihi lin nafsi, sebagaimana kita suka untuk diperlakukan kepada diri kita. Kita suka dihormati, maka kita hormati orang lain. Kita suka diberi, maka kita memberi orang lain. Kita suka disapa, kita menyapa orang lain, dan sebagainya.
kita perlakukan orang lain sebagaimana kepada diri kita. Yang kelima adalah yahdi an-nafsa lillati hiya aqwam, memberi petunjuk pada jiwa kepada jalan yang lebih lurus atau kepada al-aqwam, yang mendekati kepada kebenaran. Al-Isra ayat 9. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Al-Qur'an ini diturunkan untuk menjadi petunjuk kepada jalan yang lebih lurus, ya. Karena Al-Qur'an adalah hudalil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Di samping dia adalah hudalin nas, petunjuk bagi manusia. Itu sifatnya umum, hidayah yang sifatnya umum, rambu-rambu. Kalau hidayah yang mengantarkan kepada kebenaran yang disebut hidayah taufik, itu hanya orang-orang bertakwalah yang bisa mengaksesnya dari Al-Quranul Karim. Demikianlah kaidah yang ketiga yang harus kita fahami dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, menjadikan Al-Quranul Karim adalah sebagai inspirasi yang harus kita jadikan, ya, pedoman dalam hidup kita, ya. Kemudian kita jadikan sebagai petunjuk dalam seluruh sisi kehidupan kita, karena Allah Ta'ala telah memberikan kenikmatan besar kepada kita, kejayaan kepada generasi sebelum kita, yaitu para sahabat dan para tabi'in, ya. Mereka semuanya generasi terbaik, mendapatkan nikmat kemuliaan dengan Al-Quran Karim. Maka kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan dari Allah Ta'ala, maka marilah kita gunakan Al-Quran sebagai hidayah, petunjuk dalam seluruh kehidupan kita ini. Jadi bukan hanya sekedar ritual, ya, atau formalitas, ya. Kadang-kadang orang menjadikan Al-Quran sebagai simbol-simbol saja, ataupun sebagai atribut-atribut saja, ya. Tidak, ya. Tapi Al-Quran betul-betul menancap kuat menjadi gaya hidup kita. Wirid-wiridnya Al-Quran kita jadikan yang kita, ada banyak sekali ayat-ayat tertentu yang direkomendasikan untuk kita baca pada waktu-waktu tertentu, dan bahkan sebagian banyak juga ada doa-doanya. Maka mari kita membacanya, ya. Di antaranya ada salah satu potongan, ya, dalam surah Ali Imran, itu tentang satu saat sahabat Mu'ad bin Jabal itu tidak berani keluar rumah. Beliau ketakutan, tidak berani keluar rumah, bahkan untuk sholat Jumat tidak berani keluar. Kenapa? Karena ditunggui oleh orang Yahudi. Orang Yahudi ini dihutangi oleh Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal belum bisa bayar utang, ketakutan keluar rumah, ya. Nah, mungkin kalau sekarang ada debt kolektornya, ya, nggak berani, ya. Sampai sholat Jumat nggak berani keluar, ditunggu-tunggu oleh para sahabat. Nabi pun menunggu-nunggu, akhirnya nggak keluar. Terus akhirnya ditanya, ya, kemudian akhirnya terjawab rahasianya, dia tidak mau keluar rumah karena takut tidak bisa bayar utang itu. Maka Nabi memberikan resep, maukah kamu aku berikan wirid atau doa yang kalau kamu baca, maka Allah akan memberikan pelunasan pada hutangmu walaupun sebesar gunung Uhud. Gunung Uhud itu di Madinah sangat besar, ya. Mungkin panjangnya itu lebih dari 7 kilo, kalau lebarnya mungkin lebih dari 3 kilo, sangat besar. Mau, ya, kata Mu'ad begitu. Nah, itu doanya, Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ini potongan ayatnya, ya. Kemudian ada tambahannya, Rahmanad dunya wal akhirah wa rahimahuma. Allah adalah zat yang maha pengasih penyayangnya dunia akhirat. Tu'tihuma man tasha'u, engkau berikan dunia akhirat kepada yang kau kehendaki. Wa tamna'u minhuma man tasha', dan engkau halangi dunia akhirat itu dari orang yang engkau kehendaki. Irhamni, ya Allah, berikanlah rahmat kepadaku, rahmatan
tughnini biha an rahmati man siwak, sebuah rahmat yang mencukupkan aku dari rahmat selainmu. Kemudian waqdhi anni daini, lunasilah hutangku. Maka itu dibaca oleh Mu'adz bin Jabal, dan dengan izin Allah beliau bisa mendapatkan kemudahan ya untuk membayar hutang-hutangnya. Nah, itulah contoh ya Al-Quran sebagai solusi dari masalah-masalah yang dihadapi oleh kita semuanya. Jawabannya ada dalam Al-Quran, tinggal mau kita mengakses atau tidak. Kalau kita tidak tahu, kita bertanya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kepada para ulama kalau kita tidak mengetahuinya. Demikianlah, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan kurang lebihnya mohon maaf. Jadi kita cicil ya, karena waktu yang terbatas. Nggak apa-apa ya, mudah-mudahan masih ada umur panjang bagi kita semuanya, diberikan sehat walafiat ya. Kita beberapa hari lagi memasuki bulan Ramadan, mudah-mudahan hati kita lebih bersih, lebih sehat, dan lebih suci, sehingga kita masuk bulan suci Ramadan dalam keadaan yang lebih semangat, dan Ramadan ini mudah-mudahan lebih baik daripada yang sebelumnya. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim Ramadan lana wa tasallamhu minna wa taqabbala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.